Dulu dikabarkan meninggal, tiba-tiba Panji Petualang muncul di YouTube dan punya 7,53 juta subscriber. Kabar tentang meninggalnya Panji Petualang karena digigit komodo rupanya adalah berita bohong semata. Rupanya kabar itu disengaja direkayasa oleh haters pembawa acara Panji Sang Petualang itu untuk menjatuhkan dirinya. Melalui tayangan YouTube Lucky Hakim, pria bernama asli Muhammad Panji itu bertutur menceritakan seperti apa kejadian sebenarnya dan efek yang ditimbulkan oleh kabar bohong tersebut. Jujur ketika ada berita itu susah banget cari duit mas, nggak ada job susah, kita 80% mata pencarian selain usaha ya dari entertain dan dari kegiatan show bisnis, ujar Panji Petualang seperti dikutip dari Klik Trend pada Sabtu 22 Desember 2019 lalu. Kepada Lucky Hakim, Panji Petualang juga bercerita bahwa kondisi hidupnya saat diberitakan meninggal dunia. Menurut Panji, kala itu tiba-tiba tak ada tawaran pekerjaan, padahal sebagian besar penghasilannya didapatkan dari dunia hiburan. Selain itu, ia juga mengaku keluarganya yang tinggal berbeda daerah sampai shock saat mendengar kabar Panji meninggal. Panji mengaku bahwa keluarga jauhnya sampai menelpon ibunya untuk mengecek kebenaran dari berita yang beredar. Beberapa keluarga jauh syok, menelpon ke ibuku nanya anaknya meninggal. Kisahnya, saat itu ibunya disebut kaget setelah menerima telepon dari saudaranya. Kemudian Panji pun menceritakan kepada ibunya bahwa berita itu hanya gosip atau hoak. Ia pun membongkar siapa penyebar berita bohong soal ia meninggal digigit komodo. Ternyata itu adalah ulah dari haters Panji Petualang saat itu. Jadi, kalau teman-teman public figure lain punya hatersnya yang hanya nyinyir di Instagram atau mungkin di Facebook, kalau Panji beda, dia niat banget bikin cerita dari awal sampai akhir tentang Panji meninggal, kata Panji Petualang. Di-share sama dia di satu blog dan pas zaman itu, Facebook, Twitter itu belum eksis kayak sekarang. Jadi, di-share di YouTube, taunya orang meninggal. Dari situlah kabar itu benar-benar menguat, katanya. Kronologi Panji Petualang digigit komodo. Selain di vlog Lucky Hakim, Panji Petualang pun sempat menjawab soal pertanyaan kabar bohong di acara Call Me in News TV yang tayang pada 16 Desember 2019 lalu. Panji Petualang pun menceritakan bagaimana si haters itu mengarang berita bohong soal dirinya meninggal digigit komodo. Mulanya itu dari tayangan programnya yang berada di Pulau Rinca. Pada tayangan itu, Panji mengaku menunjukkan interaksi yang ekstrim dengan komodo. Saat berinteraksi dengan komodo itu, ia hampir kena gigit, tapi beruntung tak terkena gigitan karena terhalang oleh tasnya. Karena dulu kan Panji punya program di stasiun TV, nah memang waktu itu interaksi dengan komodo dan terlalu ekstrim. Jadi aku ngegoda komodo sampai komodonya marah banget, hampir gigit tapi nggak kena, ya kehalang sama tas. Menurut Panji, dari tayangan itulah si hatersnya sampai mengarang berita bohong tersebut. Panji tiba-tiba muncul lewat sebuah video di akun YouTube Panji Petualang dengan judul "Maaf, saya masih hidup". Dalam video berdurasi 2,05 menit tersebut, suami dari Nancy Estefani ini nampak mengklarifikasi mengenai kabar miring yang menimpa dirinya. Kini setelah 10 tahun lebih tak terlihat di layar kaca, Panji memilih untuk menjadi seorang YouTuber. Bahkan kepada Okezone, bapak dari Putri Amalia dan Alfa Putra Naja ini mengungkapkan alasan mengapa dirinya memilih untuk menjadi seorang YouTuber. Waktu itu ada sebuah media sosial dan dia mempublish tentang kenangan dari program Panji Petualang. Dia tulis, "Masih ingat nggak dengan program ini, Panji Petualang? Kalau kamu masih ingat, berarti kamu itu salah satu kids zaman out yang bahagia," ungkap Panji yang ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Nah, di situ banyak orang yang berkomentar, "Sudah mati, sudah mati." Pas saya cari sumbernya, ternyata YouTube. Jadi, di blog yang ada tulisannya itu dibuat visualnya kayak foto aku diedit-edit sama YouTuber. Ya sudah, akhirnya aku bikin channel YouTube, sambungnya.
Lebih lanjut, bapak dua anak ini menyatakan bahwa dirinya pada awalnya tidak pernah berpikir apalagi berniat untuk membuat sebuah akun YouTube. Namun, lantaran ia tak ingin gosip tersebut terus-terusan menimpanya, akhirnya Panji memilih untuk mengklarifikasi kabar miring tersebut. Sebenarnya aku nggak berniat membangun channel YouTube itu, cuma karena memang daripada aku digosipin sampai anak aku gede, kalau aku sudah mati, jadi aku bikin kayak bangun tidur gitu. Halo teman-teman, saya Panji Petualang. Ini muka saya masih hidup ya, jadi saya nggak mati, paparnya. Usai mengklarifikasi kabar tersebut, Panji mengaku kaget lantaran video yang ia unggah 10 Oktober lalu menjadi viral. Bahkan hingga kini video tersebut telah ditonton oleh hampir 2 juta penonton. Di situ saya kira nggak akan viral, tapi ternyata terakhir sampai sekarang hampir 2 juta yang nonton video itu, tandasnya. Kejadian tewasnya beberapa orang karena ular, Panji justru disalahkan dan dikatakan sebagai salah satu penyebab para korban digigit ular berbisa. Beberapa orang mengatakan jika banyak orang yang terobsesi menjadi seperti Panji sehingga meniru aksinya. Melalui video yang diunggah di akun YouTube-nya yang berjudul Digigit Ular, Panji yang disalahkan, ia memberikan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya. Panji mengatakan jika kejadian pawang yang tewas tersebut dikarenakan sang pawang yaitu Nurjani tidak langsung melakukan imobilisasi atau pertolongan pertama. Nurjani justru terlihat tertawa dan melanjutkan aksinya selama beberapa saat. Pawang tersebut tidak langsung melakukan imobilisasi untuk melakukan pertolongan pertama, tapi dia malah masih berkomunikasi dengan rekannya dan masih memegang ularnya, ucap Panji. Padahal di setiap videonya, Panji hampir selalu mengatakan jika imobilisasi harus dilakukan apabila seseorang terkena gigitan ular, tak peduli siapapun korbannya. Dengan begitu, metode ini maka racun tidak dengan segera menjalar ke seluruh tubuh. Pertolongan pertama dengan melakukan imobilisasi yaitu bekas gigitan digips agar tidak banyak bergerak. Semakin banyak bergerak, maka racun akan semakin mudah menyebar. Bisa ular itu tidak langsung masuk dan menjalar lewat darah, melainkan akan tertahan dulu di kelenjar getah bening. Jadi, semakin bagian tubuh yang tergigit bergerak, maka semakin bisa tersebut menyebar kemana-mana, kata Panji. Panji juga menanggapi kasus yang terjadi kepada anak sekolah dasar yang meninggal karena gigitan ular. Ia mengatakan jika konten yang disajikan di YouTube-nya memang bukan diperuntukkan untuk anak-anak. Ketika ada contoh yang tidak baik, tentu anak-anak akan meniru dan itu sifatnya berbahaya, apapun itu. Makanya, di sini peran aktif orang tua itu sangat dibutuhkan. Saya sendiri membuat konten untuk YouTube itu bukanlah untuk anak-anak, melainkan untuk orang dewasa. Saya sudah menegaskan di pengaturan YouTube bahwa konten saya bukan untuk anak, jelas Panji. Selain itu, Panji juga kerap memperingatkan untuk tidak melakukan atau berinteraksi dengan ular berbisa tanpa didampingi ahli yang berpengalaman atau tanpa menggunakan pengaman. Melalui videonya yang lain, Panji juga mengatakan jika dirinya akan melepas Piraga ke alam liar demi kebaikan banyak orang agar tidak meniru aksinya. Karena posisinya ada kasus ini, maka Panji memutuskan untuk melepaskan segera Garaga ke alam. Meski prosesnya agak panjang karena kita harus mencari lokasi yang sesuai. Tapi mudah-mudahan ini yang terbaik, ujar Panji. Diketahui Panji Petualang tengah membangun taman reptil yang dibuat di samping rumahnya. Ia bahkan sedang membangun sebuah kandang besar yang didesain khusus seperti habitat asli King Cobra. Pembangunan bahkan ditargetkan akan selesai bulan depan, tetapi ia terpaksa harus melepaskan Garaga ke alam liar karena hal ini. Garaga merupakan ular jenis King Cobra yang ditemukan oleh Panji bersama timnya di salah satu area pertanian warga di wilayah perbatasan Sumedang dan Majalengka. Pada video yang diunggah tanggal 9 November 2019, menunjukkan saat Panji menemukan King Cobra yang sedang berjemur di tengah pematang sawah yang kering. Sambil berlari, Panji mendatangi King Cobra tersebut. Lihat, gede banget, berjemur, gedenya nggak umum. Lihat teman-teman, aslinya gede banget, ungkap Panji.
King cobra ini diketahui berjenis kelamin jantan dan memiliki panjang kurang lebih 5 meter dan diperkirakan berusia sekitar 15 tahun. Panji akhirnya memutuskan untuk membawa pulang king cobra tersebut dan merawatnya, karena hal ini bisa membahayakan petani yang berada di sekitar sawah situ jika ulat tersebut dibiarkan.